Nah, belum kena dia pindah mejanya, kursinya yang di belakang tempat tempat. Iya, dia tadi dapat dia. Sudah? Jadi di sana ibunya tolong adanya ke depan, jangan di belakang. Ya. Pakai itu sudah. Sebelum kita mulai pelajaran, Mati jangan patah. Siap gerak, mulai. Ada. Harus sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang tahun 1945. Apa isinya? Anak terlantar, gitu ya, orang miskin dikelola oleh negara. Jadi orang miskin itu memang tugasnya negara untuk mengelolanya, seperti memberikan bantuan, memberikan pekerjaan, memberikan modal usaha. Kamu miskin sama cinta, kamu suka cinta. Lanjut. Nah, sekarang ibu udah bentuk kelompoknya. Udah kan? Kelompok 1 ada Ayu, Aura, Afri, Nabi, dan Rion. Kelompok 2 Beta, Samsul, Andre, Rawan, sama Adiansa. Benar? Ya, Bu. Adiansa Reza. Belum. Lanjut. Ada Cinta, Erika, Adiansa, sama Salida, Akmal, Febriani, sama Taufik. Lalu kelompok berikutnya Mila, Hidayah, Nanda, dan Diki. Kelompok ke-6 ada Koja, Renti, Sawa, dan Melati. Ya. Yang terakhir Soli, Ustaz, Magdalena, dan Faudil. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit. Paling lambat. Silakan bentuk kelompok dan bimbing. Ini bocah. Ini lihat bocah.
Jawa, satu, dua, ada dua, beda lagi. Oke. Oke. Tambah lagi yang baru. Iya. Iya kan? Oke, boleh mana dia? Oke, sudah lah, kita mulai pelajaran kita. Sebelumnya, seperti kemarin kelas juga. Jadi kita review seluruh materi tentang masalah sosial. Oke, ada yang ingat masalah sosial itu apa? Kemiskinan. Masalah sosial itu kemiskinan. Kalau tahu definisi masalah, kapan suatu keadaan dikatakan dia bermasalah? Ketika tidak mampu mengatasi. ketika Seorang tidak memenuhi keinginannya. oke, apalagi ketika yang kamu harapkan tidak tercapai. Sesuai dengan kenyataan. Nah, masalah sosial itu adalah kemiskinan, kriminal, bencana sampai nanti bilang aliran. Jadi ketika masyarakat Indonesia mendapatkan yang menganut kepercayaan yang menyimpang, berarti itu menjadi masalah sosial karena menyangkut hajat orang banyak. Lanjut. Hari ini Ibu bahas bentuk masalah sosial yang pertama yaitu kemiskinan. Paham nggak kemiskinan? Kemiskinan di sini tujuan belajar kita hari ini bahas tentang kamu bisa menjelaskan pengertian seperti kemiskinan itu apa? Kamu bisa membedakan bentuk-bentuknya mana saja. Oke, kamu juga bisa menjelaskan contoh penyebab sampai nanti kamu bisa menentukan kebijakan mengatasi kemiskinan yang apa. Oke? Nah, ini adalah peta konsep materi kita. Ada pengertian, bentuk, faktor penyebab sama upayanya. Ini Ibu jelaskan hari ini kita menggunakan metode mode pembelajarannya PBL. PBL itu program based learning. Jadi kamu dihadapkan sebuah masalah, kamu bisa mengatasinya. Paham ya? Berikutnya. Ya, itu aja. Jadi nggak rame. Nah, ini ceritanya itu karena pandemi banyak siswa yang putus sekolah. Oke, ya penjelasannya. Oke, deh. Menimbulkan banyak pengangguran. Sedih dia, tapi pakai baju sarjana, berarti logikanya dia nggak dapat Pekerjaan. apa kamu rasakan? Ya. Nah, pernah nggak mengalami di posisi itu? Ya. Ada. Oh, mengalami di posisi itu? Ya. Sampai ya, nah, ketika kita mengalami di posisi itu, berarti kita udah pasti dikatakan miskin. Kenapa? Karena di ceritanya dia nggak mampu membiayai anaknya sekolah. Karena faktor ekonomi. Makanya kemiskinan ini berkaitan dengan ekonomi. Oke. Dari video itu bisa paham tentang kemiskinan itu apa tadi? Apa? Nggak bisa? Kurang Mampu menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi yang kurang. Gitu ya. Nah, sementara kemiskinan sebenarnya ketika kamu nggak bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, kebutuhan primer itu kalau kamu nggak bisa penuhi, berarti kamu udah berada di tahap
Oke, sudah dapat semua PPD-nya. Oke, lihat tentang PPD-nya. Dalam teks yang telah kami baca, terdapat teks yang menceritakan satu keluarga yang tinggal dalam kandang kerbau. Dalam satu keluarga tersebut terdapat ayah, ibu, dan dua orang anaknya yang lumpuh. Mereka tinggal di kandang kerbau karena tidak memenuhi atau kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setelah dianalisis, teks tersebut termasuk ke dalam jenis kemiskinan absolut, yaitu seseorang keluarga yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan mereka. Teks tersebut merupakan contoh dari kemiskinan absolut, kemiskinan yang meningkat karena faktor-faktor sosial seperti: 1. Sistem pendidikan yang kurang baik dapat menyebabkan orang yang berpendidikan menganggur dan menjalani kemiskinan. 2. Perumahan yang tidak cukup baik dapat membuat orang terpaksa tinggal di permukiman kumuh yang kotor dan tidak sehat. Yang ketiga, salah mengelola rumah tangga juga dapat menyebabkan kemiskinan karena tidak memiliki tabungan dan hutang semakin bertambah karena menjerat kehidupan. Cara mengatasi kasus kemiskinan adalah: yang pertama, menerapkan sistem ekonomi dengan peran pemerintah sebagai regulator dan eksekutor. Yang kedua, meningkatkan sistem pendidikan. Yang ketiga, memecahkan kemiskinan harus menempatkan kaum miskin sebagai subjek yang diberdayakan. Yang keempat, menerapkan ekonomi mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kemiskinan absolut bisa juga disebut dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, korupsi yang kecenderungan menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Kesimpulan dari semua penjelasannya, kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat termasuk kita atau individu itu sendiri. Dalam mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah melakukan bantuan bagi masyarakat miskin, memberdayakan masyarakat, memberdayakan ekonomi mikro, program simpanan keluarga sejahtera, dan program Indonesia Pintar, serta sebagainya. Sedangkan bagi individu atau masyarakat, kita bisa mengurangi kemiskinan dengan melakukan pencarian lapangan kerja, mengurangi kemalasan dalam bekerja, menggunakan sumber-sumber pendapatan untuk dijadikan modal usaha, dan mengelola uang dengan baik, serta sebagainya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Ada lagi tambahan? Nomor satu untuk penjelasannya. Mas, setuju kan kalau itu kemiskinan absolut? Setuju? Karena pendapatannya si tokoh di sana itu memang di bawah budgetnya, targetnya yang 20.000 ke bawah tadi. Terus, apa lagi penjawabnya, setuju nggak? Setuju. Kenapa dia bisa miskin? Karena memang faktor
Oke, sebelum ibu tutup materi kita, ibu mau siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini? Ayo apa itu? Kemiskinan itu apa aja? Kurang mampu. Ya, kemiskinan itu apa aja? Kemiskinan ada apa aja? Tidak salah. Oke, ya kemiskinan itu ada subjektif, ada absolut, oke, penyebabnya ada karena tingkat pendidikan yang rendah, awas bekerja, oke, terus juga oke, benar. Terus apa lagi tuh upayanya apa aja? Ya, meningkatkan pendidikan kita.